Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi demonstrasi kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Harun Albanda dari kelas PJK 1 PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Di sini kita akan membahas pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21, di mana pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang penting dan perlu diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus. Implementasi pendidikan ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan pengembangan potensi pada peserta didik. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, pendidikan yang berpihak peserta didik dan memerdekakan peserta didik dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik sebagai subjek dan pusat pembelajaran, yang mana peserta didik adalah individu yang unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Hal ini sangat kita pahami pada peserta didik yang ada di Republik Indonesia ini. Guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses pembelajaran. Jadi kita sebagai guru, seorang guru, kita berperan sebagai fasilitator dan pendamping dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, pendidikan yang berpusat pada kebutuhan dan potensi peserta didik. Di sini, guru harus memahami kebutuhan dan potensi setiap peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai. Yang mana kita pahami bahwasannya peserta didik memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, pembelajaran yang aktif dan mandiri. Peserta didik harus belajar secara aktif dan mandiri, di mana guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi tidak ada kita memilih antara satu dan yang lainnya. Jadi sifatnya itu harus memberikan secara menyeluruh kesempatan tersebut agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran harus bermakna bagi peserta didik. Di sini, guru harus dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi kegiatan yang dilakukan pada saat pembelajaran kita lihat kembali pada proses kehidupan peserta didik sehari-hari agar pengetahuan yang didapat oleh peserta didik itu dapat secara menyeluruh. Selanjutnya yang kelima, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pembelajaran harus menyenangkan bagi peserta didik. Guru harus dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Di sini guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, memiliki trik-trik tersendiri bagaimana peserta didik dapat menerima pembelajaran tersebut melalui cara tetap melakukan pembelajaran tapi dengan menyenangkan. Selanjutnya, berikut adalah beberapa contoh penerapan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih topik yang mereka minati untuk dipelajari. Hal ini didasari dengan untuk membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan lebih memahami materi yang dipelajari. Karena setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka kita akan mengelompokkan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Di sini bisa kita lakukan bermacam-macam seperti berdiskusi, presentasi, ataupun kerja kelompok antar peserta didik. Hal ini akan membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu peserta didik
untuk belajar secara aktif dan mandiri. Jadi mereka mempunyai kesempatan masing-masing dengan minat mereka masing-masing. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Ini untuk apa? Ini membuat agar peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka pada peserta didik masing-masing. Jadi jangan berpusat pada guru, tapi student center. Berikutnya yang keempat, guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pembelajaran yang aktif dan mandiri. Di sini untuk membuat peserta didik merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar agar minat belajarnya semakin meningkat lagi dengan lingkungan yang aman, kemudian lingkungan belajarnya kondusif. Itu juga dari guru sendiri bisa mengondisikannya pada peserta didik. Dengan penerapan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih, saya Harun Albanda dari kelas PJK 1 PPG Prajabatan tahun 2023 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan sarannya saya sangat membutuhkan sebagai seorang pembelajar sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.